Ahmad Badrul Iman, Nur Muhammad Awaludin, Yogi Saputra, Wawan Ridwan, Ahmad Ghazuli. Alhamdulillah kalau semuanya sudah hadir. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat keteladanan 4 imam madhab. Bapak harap kalian semua dapat mengikuti materi ini dengan baik. Sekarang Bapak ingin bertanya, siapa 4 imam madhab itu? Ada yang bisa menjawab? Kurang satu lagi. Coba dari kalian semua, ada yang bisa menjawab siapa keempat imam madhab? Oke, baik. Jadi keempat imam madhab ini, yakni yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah, yang keduanya yaitu Imam Malik, yang ketiganya Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi keempat imam madhab ini yaitu imam madhab fikih, yang mana pandangan-pandangan daripada beliau semua ini kita jadikan landasan hukum dalam ibadah kita, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Jadi materi yang akan kita pelajari ini tentang keempat imam madhab, supaya nanti kalian itu dapat mencerminkan sikap yang dicontohkan oleh keempat imam madhab. Kemudian kalian juga dapat menyimpulkan beragam sikap yang telah dicontohkan oleh keempat imam madhab ini. Oke, sekarang Bapak minta pada kalian semua untuk masing-masing berpasangan dengan teman sebangkunya. Semuanya sudah mendapatkan teman? Ada yang belum mendapatkan pasangannya? Pasangan di sini bukan berarti pasangan hidup ya, pasangan untuk bertukar pikiran gitu. Nanti yang gak kebagian bisa dengan Bapak. Oke, baik, anak-anak semuanya, kita langsung saja memulai pelajaran mengenai materi tentang keempat imam madhab. Yang pertama yaitu tentang Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit bin Marzuban lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah, atau tepatnya pada tahun 699 Hijriah. Dan beliau wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Hijriah. Jadi nama lain daripada Imam Abu Hanifah yaitu Nu'man bin Thabit bin Marzuban. Nah, ayahnya ini Thabit merupakan seorang pedagang yang hidup pada masa kepemerintahan Khulafaur Rasyidin. Imam Abu Hanifah ini, beliau sejak kecil sudah bisa menghafal
menghafal Al-Quran. Nah, ini yang patut kita contoh daripada keteladanan Imam Abu Hanifah. Jika kita menerima materi ataupun pelajaran, sebaiknya kita terus untuk mengulang-ulang pelajaran tersebut. Supaya apa? Supaya tidak mudah lupa. Bahkan ada salah satu yang menjelaskan ilmu itu bagaikan binatang yang sangat gesit. Lalu bagaimana kita menyikapi agar binatang tersebut tidak gesit ataupun tidak kesana kemari? Salah satunya yaitu dengan mengikatnya di salah satu pohon. Nah, ilmu juga seperti itu anak-anak sekalian. Apabila kita mendapatkan ilmu hanya sebatas dengan lisan ataupun ucapan, itu dapat mudah hilang. Satu-satunya cara agar ilmu tersebut tidak mudah hilang yaitu dengan cara ditulis ataupun dicatat di dalam buku. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah ini beliau belajar dengan siapapun. Semisalkan kita sebagai murid belajar kepada guru A, kepada guru B, kepada guru C. Nah, namun sifat daripada Imam Abu Hanifah ini tidak fanatik terhadap satu pandangan. Nah, pada ketika itu dia belajar kepada tokoh Mu'tazilah, kepada tokoh Syiah, semuanya oke. Beliau belajar menuntut ilmu kepada tokoh-tokoh itu. Namun, dia tidak pernah berfanatik terhadap pemikiran satu gurunya. Nah, sikap yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ini yaitu beliau memiliki sifat yang toleransi. Artinya, dalam menyikapi segala sesuatu dia tidak fanatik terhadap satu pandangan ataupun satu pemikiran, tetapi dia semuanya merangkul terhadap beberapa pemikiran. Nah, yang kemudian nanti diputuskan melalui jalan tengah. Jadi sifat Imam Abu Hanifah ini seseorang yang memiliki sifat keterbukaan atau transparan. Nah, bahkan Imam Abu Hanifah selalu berpesan kepada murid-muridnya. Beliau berpesan bahwasanya agar selalu menjaga adab dan juga tutur kata ketika berhadapan dengan masyarakat, terutama kepada orang-orang yang berilmu. Sebab ilmu dengan adab, kita lebih mendahulukan adab daripada ilmu. Karena apa? Orang yang beradab dia pasti berilmu, tetapi orang yang berilmu dia belum tentu beradab. Sebab ilmu bisa mengarahkan kita kepada nafsu yang mendorong untuk berbuat kejelekan. Sedangkan apabila kita mengutamakan adab, insya Allah ilmu pun akan mengikutinya. Yang selanjutnya Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amr Al-Imam Abu Abdullah Al-Humayri Al-Asbahi Al-Madani lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau tahun 800 Masehi. Nah, beliau merupakan salah satu pendiri dari mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan juga hadis. Beliau juga merupakan penyusun dari para kitab Al-Muwatta
yang menghabiskan waktu 40 tahun untuk mengarang kitab tersebut, yang kemudian telah diperlihatkan kepada 70 ahli fikih yang ada di kota Madinah. Nah, Imam Malik merupakan pribadi yang sangat tekun. Saat masih kecil, beliau sudah bisa menghafal Al-Quran. Kemudian beliau juga beralih dari yang sebelumnya menghafal Al-Quran, beralih kepada menghafal hadis. Selain ahli menghafal juga, beliau merupakan seorang yang rajin belajar ilmu fikih. Nah, kisah yang bisa kita teladani daripada kehidupan Imam Malik yaitu beliau sangat berani berkata tidak tahu kepada seseorang yang bertanya. Artinya berani mengatakan tidak tahu di sini segala sesuatu hal yang dipertanyakan oleh seseorang, apabila kita tidak mengetahui atas apa yang dipertanyakan tersebut, maka kita jawab dengan apa adanya, dengan mengatakan saya tidak tahu tentang masalah itu. Hal ini penting karena sebagai seorang yang berpengetahuan terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Jadi kalau memang sekiranya kita tidak mengetahui tentang masalah yang dipertanyakan tersebut, ya maka kita terbukalah begitu. Kita katakan saja tidak tahu karena memang sebelumnya kita belum mengerti akan masalah tersebut. Di sini diceritakan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mahdi menyatakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah masalah. Kemudian Imam Malik menjawab, la uhsinuha. Aku tidak mengerti masalah itu dengan baik. Lalu laki itu berkata lagi, aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini. Nah, kemudian Imam Malik berkata kepada seorang laki-laki tersebut, ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu, aku tidak mengerti dengan baik tentang masalah tersebut. Nah, pelajaran yang dapat kita petik, apabila kita tidak mengetahui persis tentang suatu masalah tersebut, perihal pertanyaan dan lain sebagainya, katakanlah dengan lapang dada bahwa kita tidak mengetahui tentang masalah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Kita selaku umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Banten, semuanya hampir rata menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Semuanya berpatokan kepada mazhab Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Jadi kalau kita lihat kondisi kota kelahiran dari imam besar kita, imam fikih Imam Syafi'i, sekarang begitu sangat menyedihkan, di mana kota kelahiran imam besar kami ini sedang diporak-porandakan oleh orang-orang Yahudi Israel. Makanya kita semua berdoa semoga kota Gaza ataupun negara Palestina
Hijriah atau tahun 809 Masehi di usia 52 tahun. Perjalanan pendidikan Imam Syafi'i yaitu beliau berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Mulaiti, kemudian Sa'id bin Salim, Fudail bin Al-Ayyad, dan beberapa ulama lainnya yang ahli di bidang fikih. Saat usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik yang tadi telah kita bahas. Ia mengaji kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik dan beliau dapat menghafalnya dalam waktu 9 malam. Nah, Imam Syafi'i ini sangat mengagumi sekali Imam Malik dan juga Imam Sufyan bin Uyainah di kota Mekah. Nah, hal tersebut terlihat ketika menjadi imam. Beliau pernah menyatakan, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilang ilmu dari negeri Hijaz. Setelah itu beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Makkah pada tahun 187 Hijriah dan di Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Nah, kisah yang perlu diteladani dari kisah Imam Syafi'i ini, beliau tidak semena-mena meskipun kepada murid. Jadi pada suatu hari Imam Syafi'i yang saat itu berada di Mesir memanggil seorang muridnya yang bernama Rabi' bin Sulaiman. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wahai Rabi', ini sulahku, pergilah dan sampaikan surat ini kepada Abu Abdillah atau Imam Ahmad bin Hanbal. Sesampainya di sana kamu tunggu jawaban dan sampaikan jawaban itu kepadaku." Kemudian Rabi', muridnya ini menyampaikan surat tersebut kepada Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mencopot salah satu baju gamis, ya, semacam gamis atau yang lebih dikenal dengan jubah, yang menempel pada badannya itu dan memberikannya kepada Rabi'. Setelah diberikan, Rabi' pun bergegas kembali ke Mesir dan segera menyampaikan kepada Imam Syafi'i dan memberikan surat balasan tersebut. Nah, setelah itu Imam Syafi'i berkata, "Apa yang diberikannya kepadamu?" Pada Rabi'. Kemudian Rabi' menjawab, "Ia memberikan baju gamisnya kepadaku." Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Aku bukan hendak menyusahkanmu dengan memintamu memberikan baju itu kepadaku. Namun basuhlah baju itu, kemudian berikan air basuhannya padaku agar aku bisa bertabaruk dengannya." Nah, hal ini dari kisah Imam Syafi'i ini patut kita ambil contoh, bahwasanya ketika kita menyuruh seseorang, kita jangan hanya menggunakan tenaganya saja, tetapi kita pun harus ada rasa iba untuk membalas jasanya yang telah menolong kita. Umpama ada teman kita yang sedang membutuhkan
terbagi menjadi dua kelompok yang kukuh pada pendapatnya. Nah, ketika itu perselisihannya mengenai tentang sholat witir. Yang pertama, kelompok mazhab Hanafi berpendapat bahwa bilangan witir adalah 3 rakaat dengan 1 kali salam. Dalam hal ini ia lebih memilih menggunakan qiyas karena sesuatu yang memiliki persamaan maka hukumnya sama. Menurutnya, sholat maghrib adalah witir siang dengan 3 rakaat, maka sholat witir malam pun disamakan dengan jumlah rakaat yang sama, yakni 3 rakaat dengan 1 kali salam. Sedangkan kelompok mazhab Maliki mengatakan bahwa witir harus tersusun dari 2 dan 1 rakaat. Pendapat ini berbeda dengan kelompok mazhab Hanafi yang mendasarkan argumennya pada sebuah hadis yang menyebutkan ganjilnya rakaat sholat witir. Menurut kelompok mazhab Maliki, bagaimana bisa diganjilkan jika tidak didahului oleh sholat genap? Ya, dalam arti sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Maka dari itu Imam Syafi'i menengahi kedua pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa Rasul sholat witir dengan 1 rakaat. Oleh karena itu bilangan rakaat witir adalah cukup 1 rakaat. Nah, beliau menengahi antara perselisihan kelompok Maliki dan Hanafi ini, artinya untuk mendamaikan keduanya, karena pada hakikatnya semuanya pun benar begitu. Artinya sholat witir memang haruslah dengan bilangan yang ganjil. Hanya saja antara pendapat Maliki dan Hanafi itu, yang pertama berpendapat bahwa dengan 1 kali salam, dan yang keduanya itu harus didahulukan dengan sholat genap. Artinya harus 2 rakaat dulu, nanti baru 1 rakaat. Ditengahin oleh Imam Syafi'i bahwasanya Rasul sholat witir dengan 1 rakaat. Oleh karena itu bilangan rakaat witir adalah cukup 1 rakaat. Nah, di sini pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya seseorang beda kaki, otomatis beda juga kepala. Artinya mereka memiliki pandangannya masing-masing. Tidak mungkin si A dengan si B memiliki satu pemikiran yang sama dan juga satu langkah yang sama begitu. Artinya seseorang tersebut pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi semua itu apabila masih di dalam koridor yang kiranya tidak menyimpang, pendapat tersebut masih bisa kita terima, kecuali sudah menyimpang dari ajaran syariat. Selama itu masih bisa diterima, ya kita harus menghargai. Mungkin itu pendapatnya dan ini pendapat kita. Jadi antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, semuanya harus saling menghargai. Baru nanti di situ ada jalan tengah. Artinya untuk menengahi pendapat yang A dengan yang B haruslah ditempuh dengan jalan tengah. Artinya bagaimana kesepakatan dan juga keyakinan mereka begitu. Disinilah nanti akan di tengah-tengahi antara kedua pendapat tersebut oleh guru. Yang selanjutnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal atau Imam Ahmad bin Hanbal lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hanbal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang
gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Nah, sosok Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan seorang yang menghafal Al-Quran di usia belia dan mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun sampai umur 19 tahun. Beliau mencari ilmu di negeri Baghdad. Setelah belajar di Baghdad, beliau berkelana ke sejumlah daerah seperti Kufah, Basrah, Makkah dan juga Madinah. Nah, Imam Syafi'i juga pernah memuji sosok Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, aku keluar dari Irak dan tidak kutemui orang yang lebih mumpuni ilmunya dan zuhud dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi karena keilmuannya yang sangat luar biasa, Imam Syafi'i pun sampai memuji Imam Hanbal. Karena beliau semasa hidupnya tidak pernah menemukan seseorang yang mumpuni ilmunya dan zuhud sungguh-sungguh dalam bidang agama dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kisah yang perlu diteladani Imam Ahmad bin Hanbal yaitu beliau sesosok orang yang sangat cerdas dan juga gigih dalam menuntut ilmu. Bahkan suatu ketika beliau pernah ditanya mengenai kegigihannya tersebut, bahwasanya sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan, padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu. Lalu dijawab oleh Imam Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, aku akan membawa dawah tinta ini hingga ke liang lahat. Artinya untuk jalur menuntut ilmu sampai kapanpun tidak ada batasan. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Tuntutlah ilmu dari mulai buayan hingga liang lahat. Nah, kemudian contoh teladannya lagi yaitu pernah pada suatu hari ada seorang yang datang kepada beliau, kemudian bertanya, beritakan kepada kami amalan apa yang paling utama. Kemudian beliau menjawab, menuntut ilmu. Orang tersebut bertanya kembali, bagi siapa? Kemudian beliau menjawab, bagi orang yang benar-benar niatnya. Sekali lagi orang itu bertanya, apa saja yang bisa membenarkan niat itu? Beliau menjawab dengan meniatkan dirinya agar bisa bertawadhu dan menghilangkan kebodohan darinya. Selain itu juga beliau menambahkan, manusia sangat membutuhkan ilmu daripada kebutuhan makanan dan juga minuman. Sebab makanan dan minuman dibutuhkan sekali dalam sehari, sedangkan ilmu sangat dibutuhkan sepanjang masa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Imam Ibnu Hanbal ini persepsinya mengenai kehidupan ini untuk selalu menuntut ilmu. Apapun kondisi dan juga situasinya. Selain itu juga beliau berpesan bahwasanya untuk terus menuntut ilmu karena ilmu tersebut dibutuhkan
dari Bapak mengenai kisah keteladanan daripada 4 imam mazhab. Nah, kemudian Bapak menginginkan seseorang yang berada di sebelah kanan Bapak, ya, ini sebelah kanannya, bukan sebelah kanan kalian, sebelah kanan Bapak. Itu yang pertama berperan sebagai pembicara. Nah, pembicara ini artinya kalian menyampaikan materi yang telah Bapak sampaikan tadi kepada teman pasangannya atau teman sebangkunya itu. Dan yang sebelah kiri Bapak, kalian bertugas sebagai pendengar. Ya, pendengar di sini artinya mendengarkan penjelasan dari temannya yang menyampaikan materi, kemudian membantu mengingat apabila teman kalian yang menyampaikan materi tersebut lupa ataupun salah dalam penyampaiannya. Jadi kalian koreksi, kalian ingatkan. Nah, itu tugas yang orang yang ada di sebelah kiri Bapak ini. Oke, semuanya bisa dimengerti terkait tugas-tugasnya. Nah, setelah penyampaian materi selesai, baru kalian bertukar peran. Yang sebelumnya menjadi pembicara ataupun penyampai materi menjadi pendengar. Yang tadinya menjadi pendengar, sekarang kalian beralih tugas menjadi penyampai materi. Bisa dimengerti? Oke, sekarang kita mulai. Baiklah. Oke. Sekarang yang ada di sebelah kanan Bapak mulai menyampaikan materi kepada teman sebelahnya. Diberikan waktu 5 menit dari sekarang. Silakan dimulai. Oke, cukup. Sekarang yang menjadi pembicara bertukar peran menjadi pendengar. Yang tadinya menjadi pendengar sekarang bertukar peran menjadi penyampai materi atau pembicara. Oke, Bapak berikan waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Bertukar peran. Silakan. Oke, dicukupkan. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah menyampaikan dan juga yang telah mengoreksi antar sesama teman. Artinya di sini kalian supaya bisa berkolaborasi antara teman sebangku, supaya tidak masing-masing aja si teman nulis, si mangga, masing-masing ada. Tapi di situ kalian harus bekerja sama dan juga saling mengingatkan. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin pertemuan kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Jadi
kita sedikit mampu untuk mengimplementasikan suri tauladan yang telah dicontohkan oleh keempat imam mazhab. Kita selaku pelajar mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam argumen. Kita pun harus terbuka dan juga harus menerima kritikan dan juga saran dari orang-orang lain. Kemudian kalian sebagai seorang pelajar, tuntutlah selalu ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Ilmu agama sangatlah penting bagi kita semua, sebab ilmu agama akan menopang kita pada ubudiyah dan juga muamalah. Sebab apabila kita berlandaskan dengan ilmu agama, ibadah kita pun insya Allah akan terarah. Dan juga Bapak selalu mengingatkan kepada kalian untuk lebih mendahulukan adab daripada ilmu. Artinya, adablah yang akan menjadi barometer keilmuan kalian. Apabila kalian semua adabnya baik, insya Allah orang pun akan berpandangan bahwa ada ilmu yang ada di dalam diri kalian itu. Maka dari itu, dahulukanlah adab dibandingkan dengan ilmu. Kemudian selalu tekun dalam belajar dan juga selalu bersikap jujur dan juga selalu bersikap adil terhadap sesama. Dan lebih ditingkatkan kembali apabila kalian sudah mendengarkan kisah-kisah tauladan daripada keempat imam mazhab ini dalam hal belajar, kemudian lebih lagi berbakti kepada kedua orang tua, sebab kedua orang tua kalianlah yang akan menopang kesuksesan kalian di masa depan nanti. Mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan. Bapak pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga perkataan-perkataan yang kiranya menyinggung terhadap diri kalian semua. Bapak mohon maaf dan juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah nanti akan Bapak kirimkan soal mengenai materi keempat imam mazhab ini, dan kalian kerjakan nanti di rumah masing-masing. Insya Allah minggu depan dikumpulkan dan akan sedikit kita bahas. Mungkin itu dari Bapak, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum ditutup pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya